Oke, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai stronger together. Bersama kita menjadi lebih kuat. Namun sebelum itu saudara, Anda bisa melihat ada begitu banyak saudara yang dekorasi yang luar biasa ini. Luar biasa ya, dahsyat saudara dekorasinya. Saya dengar katanya 300 balon ini. 300 balon. Di dalam angka 16 itu ada balon. Dari tadi saya lihatin gitu. Rasanya bikin balon kayak begini nggak gampang ya saudara ya. Nah sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih, thank you buat orang-orang yang sudah terlibat terutama Zion Women. Coba mana Zion Women, tepuk tangan. Haleluya, Zion Women yang sudah mendekor begitu rupa dalam 2 hari. Harus 2 hari mereka mengerjakannya, luar biasa sekali saudara. Thank you buat kalian punya upaya, kalian punya kerja keras. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang memungkinkan acara ini terjadi. Baik donatur dalam bentuk dana, baik donatur yang dalam bentuk kue ulang tahun. Saudara, haleluya, ini kue ulang tahunnya luar biasa ya saudara. Lalu kemudian juga saudara ada yang kasih makanan ya. Mungkin nanti Anda pulang ada mochi katanya. Haleluya. Juga yang dekor, yang memberikan untuk dekorasi luar biasa. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian juga ya semua yang melakukan baik untuk desain dari wardrobe, dress code yang ada buat tim WL termasuk saya. Thank you buat yang melakukannya. Ya. Kemudian tim praise and worship. Exit team yang menolong kita, melayani kita, luar biasa, para asyir, beri tepuk tangan untuk mereka. Tim pastoral juga Tuhan memberkati, haleluya. Nah last but not least, saya mau mengucapkan special thanks kepada seseorang yang menabur luar biasa untuk air purifier di gereja ini. Kalau Anda bisa melihat ada air purifier dengan kapasitas besar di ruangan ini dan di ruangan yang lain. Ada di ruangan lantai 5, ada juga di MCR di atas, di ruang lantai 4. Ada yang memberi dan waktu saya bertanya kepada beliau, kalau saya sebut namanya gimana, dia bilang enggak perlu. Terima kasih sama Tuhan saja. Jadi hari ini saya mau terima kasih sama Tuhan, tapi juga saya mau berterima kasih sama orang ini yang taat untuk mendengar suara Tuhan untuk memberikan itu. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya, jadi ruangan menjadi lebih bersih tentunya saudara, lebih baik ya, puji Tuhan. Oke, baik, saya rasa itu saya mau sampaikan terima kasih juga untuk semua yang Anda yang sudah terlibat mendoakan acara ini tentunya. Tim doa juga, oke. Saudara minggu lalu kalau Anda mendengar khotbah saya bicara tentang 1, 2, 3. Masih ingat saudara ya, 1, 2, 3 kita bicara soal bagaimana 1 orang bisa dikalahkan, 2 orang bisa bertahan, tapi tali 3 ikat tidak mudah untuk diputuskan. Nah hari ini saya akan bikin kelanjutannya bicara soal stronger together. Bagaimana kita bersama menjadi lebih kuat saudara. Kita bicara soal apa? Bicara soal keluarga, bicara soal gereja. Bahwa pentingnya saudara kebersamaan itu. Anda sulit saudara di dalam keluarga kalau terpecah belah, betul? Masing-masing berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, suami berjalan sendiri, anak berjalan sendiri. Maka kekuatan dari keluarga itu akan menjadi mudah, menjadi target untuk bisa berantakan keluarga itu. Hal yang sama di dalam gereja juga sama saudara. Itulah sebabnya kenapa stronger together bukan hanya di dalam keluarga. Bukan hanya di dalam gereja. Tetapi dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam kehidupan Anda. Dalam pelayanan juga membutuhkan itu saudara. Maka itu kita bisa harus lebih kuat karena kita bersama-sama. Amin. Bagi Anda yang suka nonton film saudara, ada film yang waktu itu adalah film Marvel yaitu Endgames. Saya percaya Anda sudah nonton ya, yang sudah nonton Endgames, saya nggak usah tanya saudara. Oke, saudara dalam Endgames untuk bisa melawan seorang musuh yang bernama Thanos, saudara superhero harus bergabung kekuatan yang sama untuk mengalahkan Thanos. Betul? Masih ingat film itu saudara? Oke, bagi yang nonton, yang nggak nonton aminkan sajalah. Haleluya. Nah saudara, Indonesia bisa meraih kemerdekaan melawan penjajah oleh karena apa? Karena kebersamaan antara tentara dan rakyat berjuang bersama-sama untuk negeri ini. Sehingga Indonesia bisa mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah, tetapi adalah hasil perjuangan dari tentara dan rakyat Indonesia. Karena bersama-sama Indonesia menjadi kuat untuk bisa melawan penjajah.
Hal yang sama ketika Amerika berperang atau perang melawan Vietnam, Amerika bukan kalah dalam senjatanya saudara, tapi kalah di dalam kebersamaannya saudara. Senjatanya hebat saudara, canggih luar biasa. Bayangkan dengan Vietnam, mereka hanya dengan bergerilya, mereka hanya dengan bambu saudara, mereka bergerak bersama-sama. Tapi punya satu visi, punya satu tujuan yang sama. Satu tujuan yang sama untuk mengalahkan musuhnya. Dan apa yang terjadi? Amerika kalah di perang Vietnam. Betul nggak saudara? Itulah sebabnya Anda tidak perlu melihat bahwa saya ini kecil atau saya ini besar, gereja saya besar atau gereja saya kecil, keluarga saya biasa-biasa. No, tapi ketika Anda punya satu kesatuan bersama, Anda menjadi lebih kuat untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di hari-hari ke depan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya pergi ke sini tadi saya sempat melihat ada seorang mengirimkan kepada saya berita di Amerika bagaimana mereka sedang panic buying untuk membeli gasoline yang harganya membumbung tinggi, meledak tiba-tiba saudara. Anda bisa mengerti saudara, karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina itu bisa menimbulkan begitu banyak gejolak. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Pandemi boleh selesai tapi peperangan dimulai. You never know. Dalam hidup ini banyak yang ketidakpastian. Di dalam ketidakpastian inilah Anda membutuhkan yang namanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Karena saya sering berkata bahwa hidup ini tidak pasti. Yang pasti cuma satu, yaitu ketidakpastian. Yang pasti cuma satu dalam hidup ini adalah ketidakpastian. You never know, harga bahan pokok sudah mulai naik, saudara. Minyak sudah mulai langka, minyak goreng. Betul? Halo? Kemarin saya dikasih lihat videonya di Pemalang, bagaimana antrian begitu panjang, udah bagaikan ular, hanya untuk membeli minyak tanah. Minyak goreng, saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang bakal terjadi di depan? You don't know. Kalau Anda bisa melewati masa pandemi dengan penuh kemenangan, saya percaya ketika tantangan di depan saudara, Anda pun mampu melewatinya dengan penuh kemenangan. Haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita melihat satu ayat firman Tuhan sebelum saya lanjutkan mengenai stronger together. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi lebih kuat. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-30 firman Tuhan bilang begini. Bagaimana mungkin? Apa katanya? Bagaimana mungkin? How can it be possible? Bagaimana itu mungkin? Satu orang mengejar 1.000 orang. Dan 2 orang, kalau 1.000 mestinya 2 berapa? 2.000, begitu ya. Kalau bahasa Betawi gitu kan, 2.000 gitu ya. Saudara, haleluya. 1 orang dapat mengejar 1.000 orang, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka. Siapa mereka? Ya orang-orang yang memakai kekuatannya sendiri, musuh-musuh mereka. Gunung batu itu apa? Yaitu perlindungan mereka. Perlindungan yang mereka harapkan dari dunia ini diserahkan mereka begitu saja. Tetapi Tuhan berkata di bagian terakhir, Tuhan telah menyerahkan mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, 1 orang bisa mengejar berapa? 1.000, 2 orang? 10.000, apa artinya? Saya mau beritahu sama saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa 2 bisa 10.000 itu bicara soal apa? Bicara soal sinergi. Coba bilang sinergi. Kalau tangan saudara yang kiri bisa ngangkat barbel 15 kilo. Yang kedua tangan kanan bukan cuma hanya 15 kilo juga. Maka ketika Anda bisa memakai 2 kekuatan tenaga saudara kiri dan kanan. Anda bukan cuma bisa mengangkat barbel 30 kilo. Atau 15 bahkan lebih dari 30 kilo. Karena 2 tanganmu bersama-sama mengangkat kekuatan itu. Itu menjadi sinergi. Sinergi bukanlah 1 + 1 = 2. 1 + 1 sama dengan 2. No, sinergi 1 + 1 bisa 11, bisa 12. Karena itu saudara, kenapa? Kekuatan bersama. Kenapa kekuatan bersama? Saya punya kelemahan. Saya punya keterbatasan. Saudara punya kelebihan. Betul saudara? Maka kelebihan saudara dengan kelebihan saya, setiap orang punya kelebihan bersama-sama. Waktu kita bergerak, kita menghimpun sebuah kekuatan yang muncul adalah momentum. Ketika momentum terjadi, akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu kita lihat lagi Pengkhotbah 4 ayat 12. Yang minggu lalu juga saya sudah sampaikan. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 1, 2, 3, masih ingat itu saudara. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kenapa kebersamaan di dalam gereja, kebersamaan dalam rumah tangga, hari ini secara khusus saya mau bicara keluarga. Bagi Anda yang sudah berkeluarga,
Bagi Anda yang akan berkeluarga, perhatikan ini baik-baik. Pesan ini bukan hanya buat yang sudah berkeluarga saja, tapi yang akan berkeluarga Anda perlu memperhatikan baik-baik. Ya, saudara, kekuatan dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan itu adanya di hubungan. Saya mau beritahu saudara, kita boleh saja di dalam keluarga yang kaya raya tapi nggak ada hubungan, itu nggak ada kekuatan. Yang membuat ikatan itu hebat, ikatan itu dahsyat adalah relationship. Adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan tentunya nomor satu, dan hubungan dengan sesama. Saya sangat percaya saudara bahwa pandemi yang diizinkan Tuhan terjadi 2 tahun ini, itu membuat keluarga harus menyesuaikan diri kembali. Dulunya terlalu sibuk bukan? Masing-masing terlalu sibuk mengejar karier, mengejar target dalam hidup mereka. Tapi dengan pandemi mereka dipaksa untuk ada di keluarganya. Betul gitu saudara? Nah, orang dunia mengatakan new normal. Tapi menurut Alkitab itu bukan new normal, itulah normal. Kehidupan keluarga yang normal itu yang begitu sebenarnya. Yaitu bersama-sama. Tapi dunia mengatakan this is a new normal. Jadi yang keluar pergi ke sana sini tidak dalam keluarga buat mereka adalah normal. No. Bagi Allah yang normal adalah ketika kita bersama-sama dalam keluarga. Bisa katakan amin? Jadi hari ini satu saja yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, dengar baik-baik. Bagaimana saudara dan saya bisa membangun keluarga, bisa membangun gereja, Anda bisa bawa lagi kemana saja. Tapi spesifik saya mau bicara tentang family. Bagaimana di dalam keluarga bisa menjadi stronger together. Ada banyak hal, tapi satu saja hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Anda siap? Mutual trust, saling percaya. Saling percaya menjadi kunci untuk bisa membuat keluarga saudara, keluarga saya ada dalam satu kekuatan kebersamaan. Karena hubungan ini dibangun di atas dasar kepercayaan. Betul atau tidak? Bagaimana Anda bisa membangun hubungan dengan seseorang yang Anda tidak percaya? How can? Anda nggak akan pernah bisa membangun hubungan yang erat dengan seorang asing yang Anda nggak pernah kenal. Begitu bukan saudara? Anda hanya bisa membangun hubungan yang erat karena Anda percaya dengan orang ini. Dalam bisnis juga sama. Dalam kehidupan sama. Itulah sebabnya kenapa yang namanya saling percaya. Perhatikan baik-baik omongan saya. Dengar ya. Saling percaya itu adalah benteng buat keluarga-keluarga. Yang melindungi Anda dari segala macam serangan-serangan dari dunia ini. Serangan filosofi, serangan cara berpikir, serangan dari segala macam keinginan dan segala macam hal-hal yang aneh-aneh sedang terjadi di dunia ini. Anda membentengi keluarga saudara dengan apa? Dengan saling percaya. Hubungan saling percaya. Tadi ada sedikit pengumuman bukan? Tanggal 21 Maret pukul 7 akan ada kelas online di gereja ini. Yang kita ambil dengan nama program namanya Switch. Salah satu pembicara awal adalah nanti adalah Pastor Levi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, engkau harus mengerti bahwa tema yang akan diangkat bicara soal apa? Perselingkuhan. Why di dalam keluarga hari-hari ini begitu banyak perselingkuhan terjadi? Memang dulu juga sudah ada, tapi sekarang ini makin dahsyat perselingkuhan terjadi. Oleh karena sosial media memungkinkan itu. Halo? Betul nggak saudara? Nah perselingkuhan adalah akibat menurut saya. Perselingkuhan bukanlah, saya mendahului, nggak dibahas kayaknya di sana. Perselingkuhan bukanlah penyebab dari hancurnya rumah tangga. Tapi perselingkuhan adalah akibat dari keluarga yang tidak lagi saling percaya. Saya ulangi ya. Perselingkuhan bukanlah penyebab hancurnya rumah tangga. Tapi perselingkuhan terjadi karena akibat dari hubungan suami istri yang sudah tidak saling percaya. Maka terjadi perselingkuhan. Tadi begitu luar biasa. Orang ketiga, mengapa tidak gitu. Haleluya. Hati-hati saudara, itu provokasi itu saudara. Saudara, tidak sedikit berapa banyak rumah tangga, pernikahan, ya retak, hancur, berujung pada perceraian, berujung pada perselingkuhan. Because karena tidak ada lagi saling percaya. Saudara,
saling tidak percaya itu ya. Maaf ya, boleh saya ngomong belak-belakan nih? Boleh? Boleh? Itu bukan cuma hanya ada di keluarga non-Kristen. Di keluarga Kristen. Tahu Kristen? Pun banyak. Yang terjadi yang namanya sudah tidak lagi saling percaya. Why? Karena Kristus sudah tidak lagi menjadi pusat dalam hidup mereka. Itu yang jadi masalah. Kan ada lagu saudara. Jesus is the center of my life. Betul nggak? Jesus is the center of it all. Gitu ya. Everything revolve around it. Oleh karena itu saudara, saling percaya menjadi kekuatan. Mari kita melihat slide berikut ini saudara. Saling percaya merupakan kekuatan yang dapat mencegah. Saya ulangi saudara, saling percaya merupakan kekuatan yang dapat mencegah berbagai kesalahpahaman dan kecurigaan. Yang seringkali justru kalau nggak dijaga-jaga, kecurigaan dan kesalahpahaman ini menjadi celah terjadinya keretakan dalam hubungan suami istri. Hubungan keluarga, hubungan pelayanan, hubungan di gereja, hubungan dengan pemimpin dan seterusnya di dalam gereja, dalam pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kehidupan modern yang namanya pasca modern atau kehidupan digital hari ini membuat hubungan suami istri menjadi dan juga sesama jemaat tentunya menjadi jauh. Kemarin saya sudah berkata bahwa salah satu penyebab hubungan itu menjadi berkurang oleh karena adanya high tech low touch. Betul kemarin masih ingat saudara? High tech teknologi yang tinggi but low touch, sentuhan yang sangat minim. Sehingga terjadi kemarin saya bilang artificial autism atau otis buatan yang kita sendiri buat lewat teknologi itu. Kita suka sendirian, kita jadi kesepian, kita menjadi seorang yang nggak bisa ngerti orang lain karena kita hidup di kamar sendirian dengan teknologi dan seterusnya. Itu sebabnya saya dorong jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bisa berinteraksi dalam onsite seperti ini, bukan hanya di online terus-menerus. Supaya saudara bisa mengerti betapa pentingnya membangun hubungan. Halo, amin saudara. Oleh karena itu yang namanya saling percaya mesti dijaga. Coba bilang dijaga. Siapa yang jaga? Saudara jangan bilang Roh Kudus yang jaga, saudara harus menjaganya. Ada amin? Yes. Saudara perselingkuhan itu, perceraian itu bukan hanya milik orang muda doang yang baru menikah. Enggak. Wong suatu hari saya pernah ya, long time ago in Bethlehem, berapa tahun sih udah lewat, udah lama ya. Ada seseorang minta saya konseling, saya nggak bisa lupa tempatnya di mana. Di Pesanggerahan itu ada coffee, namanya Starbucks. Ibu ini usianya lebih tua dari saya. Konseling. Ada apa? Saya bilang, persoalan rumah tangga. Luar biasa. Lebih tua dari saya. Saya bilang kalau ibu soal rumah tangga jangan sendirian. Saya minta suami datang. Singkat cerita dia arrange, suaminya datang. Suaminya datang. Saya tanya sini sana. Singkat cerita, ternyata mereka sudah ambil keputusan, terutama suaminya. Keputusannya apa Pak? Cerai. What? Cerai? Ya. Udah punya cucu loh ini. Jadi saudara pikir ya, orang yang udah punya cucu tuh gak bisa cerai ya? Oh, jangan main-main saudara. Lalu saya tanya, kenapa begitu? Sebenarnya kita udah mau cerai dari dulu Pak. Terus ditahan-tahan. Ditahan-tahan punya anak. Baru punya anak, kita tahan dulu biar anaknya gede. Begitu anak udah gede, udah kawin, kita tahan. Sekarang udah punya cucu. Udah sekarang gimana? Betahan gitu. Udah gak tahan sekarang. Saudara mau tahu? Yang mengejutkan saya. Suami istri ini pernah sekolah Alkitab. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, gak ada seorang pun saudara yang tahu
bahwa yang namanya benih tidak percaya itu sudah muncul. Halo, yang mau menikah dengar baik-baik. Anda bukan cuma sekedar ngomong sama dia nyambung dan sama serasi. Kemarin saya bilang kita bukan cuma ngomong serasi, tapi kita bicara sepadan. Halo, betul ya? Oke, nanti ada waktunya buat pasangan muda. Pasti ada waktunya. Karena kita perlu bicara soal itu, saudara. Karena ada di antara saudara yang sekarang masih muda, yang sementara Tuhan kapan ya saya gitu. Ada tuh yang begitu, saudara. Jangan sampai telat nih Tuhan. Gitu. Ada yang begitu. Maksud saya di luar sana bukan di sini. Oke. Mari kita melihat sebentar saudara. Apa penyebab dari ketidakpercayaan? Kenapa suami istri tidak bisa percaya, anak tidak percaya sama orang tua tidak percaya sama anak dan seterusnya. Why? Kenapa? Penyebabnya apa sih? Yang pertama, ya penyebab ini cuma hanya judul. Kalau Anda mau belajar Anda catat sendiri. Saya nggak memberikan poin-poinnya buat saudara. Supaya saudara juga ikut bisa belajar, mencatat. Beberapa penyebab dari ketidakpercayaan adalah yang pertama. Sering berbohong. Sering berbohong. Coba bilang, bohong. Bohongnya keseringan, coba bilang. Sering berbohong. Bapak Ibu, Amsal 14, oh ini ada poinnya rupanya. Amsal 14:25, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Alkitab bilang begitu dengan jelas. Ada banyak orang, suami atau istri, saudara berbohong itu nggak ada kaitannya dengan jenis kelamin tahu. Lelaki bisa suka bohong, emang saudara pikir perempuan nggak bisa suka bohong? Bisa. Saudara yang dikasih Tuhan sering berbohong, itu sekali Anda bisa bohong satu, maka ada bohong kedua. Ada bohong kedua, ada bohong. Dan seterusnya, nanti bohong ke-11 Anda lupa dengan bohong yang maka bohong yang 11 terbongkarlah bohong pertama itu bohong beneran. Betul gak saudara? Lah iya itu yang terjadi. Tahukah Bapak Ibu saudara kita seringkali bisa menyetel wajah ini, menyetel sikap kita yang kelihatannya oke, tetapi sebenarnya tidak oke. Amsal 29 ayat 12 Tuhan bilang begini saudara. Ini menarik bicara soal pemerintahan. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, maka semua pegawainya, pegawai negerinya, semuanya jadi fasik. Hati-hati saudara. Hati-hati suami, istri, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sering berbohong. Kata-kata saya tadi bukan soal berbohongnya doang, tapi sering berbohong. Bukan berarti Anda boleh berbohong. Perkataanmu gak bisa dipegang. Mencela-mencele. Hari ini sama hari besok beda, minggu depan, bulan depan, tahun depan tidak sama. Perkataanmu membuat suami atau istri bingung, kok ngomongnya bisa lain-lain. Pernah ketemu orang kayak gitu enggak? Oh ya, di dalam bisnis kita sering dengar orang seperti itu. Keuangan tidak jujur saudara, keuangan ditutup-tutupi, suami menutupi keuangannya, istri menutupi keuangannya. Saudara tidak pernah jujur, tidak pernah terbuka, suka bohong. Saya pernah ceritakan di sini saudara soal keuangan. Waktu saya masih bekerja sebagai seorang trainee di bank dulu. Saya diminta oleh seorang pengusaha yang punya depositnya banyak. Mata uang ada di Eropa, ada di Asia, ada di Indonesia. Dia bilang sama saya begini, Dek, kalau deposito saya yang rupiah, kamu boleh perpanjangannya kirim ke alamat rumah saya ya. Tapi kalau yang lain selain rupiah, dolar, yen, Deutsche Mark, waktu itu belum ada euro. Jadi dia bilang, kamu simpen di sini nanti saya yang ambil sendiri ya. Ya, saya lakukan dengan baik. Karena saya masih training. Nah, trainingnya saya di bank itu muter dari one department to another. Dari satu departemen ke departemen berikutnya, saudara. Nah, waktu saya pindah ke departemen berikutnya, tentu saya kasih note kepada atasan saya bahwa Bapak ini punya kebiasaan seperti ini. Iya, nggak tahu dia dengerin atau enggak. Nah, apa yang terjadi? Bapak itu suatu hari datang ngamuk-ngamuk, banting tasnya di meja, ngamuk-ngamuk, tanya begini, mana namanya Leonardo? Kenapa Pak? Ini kalau begini gitu loh. Saya dipanggil lah.
Waktu saya dipanggil, saya bilang, kenapa? Kamu, saya kan udah bilang begini. Lalu akhirnya saya nggak berani ngomong di depan dia, saya bilang sama bos saya, bos, kan saya udah bilang, yang rupiah ditahan, yang rupiah boleh kirim, yang lain ditahan di sini. Kenapa dikirim tuh? Jadi semua mata uang depositnya dikirim ke rumah, ngerti gak saudara? Jadi si istri tahu sekarang, ternyata suamiku banyak duitnya. Selama ini bilang bokek, cekak, gak ada duit tuh yang lu lihat cuma segini. Enggak tahunya saudara, itu duitnya banyak. Karena apa? Simpenannya juga banyak di luar sana. Ada di Singapura, ada di mana saudara. Untuk membiayai pasangan yang ada di sono gitu loh. Ngamuk dia. Nah itu sebabnya kenapa? Kalau Anda ngalamin yang namanya ketidakjujuran atau kebohongan, sering berbohong dalam keuangan, dalam perkataan, dalam aktivitas saudara, maka rasa percaya, tidak percaya ini mulai muncul. Itu menjadi bibit. Penyebab pembohongan, jangan sering bohong. Artinya lebih baik kita jujur. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa orang bisa tidak percaya? Karena enggak setia. Coba bilang enggak setia. Ketidaksetiaan. Amsal 19:22 bilang begini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tentu bukan berarti Tuhan bilang lebih baik kamu jadi miskin aja. Bukan itu maksudnya. Tapi daripada kamu menjadi orang yang berhasil, sukses, kaya. Tapi jadi pembohong buat apa? Orang kenal kamu bukan kekayaannya tapi pembohongnya. Paham gak maksudnya? Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Saudara, setia itu adalah keputusan. Coba bilang keputusan. Anda mau setia atau enggak, itu adalah diri saudara yang mutusin kok. Kalau Anda setia, kalau Anda jujur, enggak banyak bohong, Anda jujur apa adanya, you open your heart, Anda juga setia, maka ketidakpercayaan itu bisa hilang. Betul enggak? Tapi kalau Anda lakukan dua hal ini, siapa bisa percaya? Kalau sudah tidak percaya, boleh aja ada di gereja. Silakan ada di gereja. Karena itu tidak akan menjamin ketika Anda di rumah jadi masalah. Betul nggak? Yang ketiga, penyebab dari kepada ketidakpercayaan adalah tidak menepati janji. Nggak pernah punya komitmen. Nggak menepati janji, janjinya mulur, ganti lagi. Nggak pernah janji, nggak pernah ditepati. Saya melihat banyak loh. Nah terutama kalau Anda nanti lagi membangun keluarga Anda dalam mendewasakan anak-anak Anda memelihara anak Anda yang masih kecil. Hati-hati loh saudara, jangan sampai punya komitmen tapi nggak pernah digenapi. Bohong terus. Tidak ada komitmen, janganlah sampai nggak menepati janji. Alkitab berkata apa? Mari kita lihat sifatnya Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Alkitab jelas mengatakan begini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Tuhan sedang berkata begini saudara, kalau Anda berjanji sama istri, berjanji sama suami, selalu Anda upayakan untuk Anda tepat janji. Walaupun memang dalam kehidupan ini ada banyak dinamika, tapi kalau Anda sering-sering melakukan karena mungkin tugas, karena mungkin Anda punya tanggung jawab, sehingga ada momen tertentu Anda nggak bisa, tapi Anda harus geser waktunya. Betul atau enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara, apa yang Anda bicara, apa yang Anda janji, komitmen itu dituntut. Dalam rumah tangga itu butuh komitmen. Kalau komitmen gak ada, yang ada adalah komat kamit. Cuma ngomong doang. 3, yang ketiga itu. Makanya kenapa banyak keluarga tidak lagi bisa saling percaya. Karena mulainya sering bohong, lalu gak setia, lalu komitmen gak pernah dipegang. Yang keempat. Penyebab dari ketidakpercayaan yang keempat adalah tidak konsisten. Dalam memilih, dalam pilihan, dalam memberikan ketetapan, keputusan gak konsisten, berubah-ubah terus. Pernah lihat ada orang yang suka berubah-ubah ambil keputusan? Gak konsisten. Adanya adalah konsisten untuk tidak konsisten. Itu yang terjadi. Yang terjadi adalah konsisten untuk tidak
konsisten. Jadi tidak konsistennya, konsisten. Yang konsistennya apa? Tidak konsisten. Itu saudara. Itu yang sering terjadi saudara. Jangan suka berubah-berubah, suka mendua hati terus menerus. Jangan jadi seorang peragu. Yakobus berkata ayat 1, pasal 1 ayat 7 dan 8 Alkitab bilang begini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang apa? Mendua hatinya. Coba bilang mendua hatinya. Sering berubah-berubah, mendua hatinya, tidak akan tenang dalam hidupnya. Keluarga tidak tenang, Anda tidak tenang, Anda juga membuat keluarga jadi tidak tenang. Kenapa? Karena mendua hati dan berubah-berubah terus. Istri bisa berubah-berubah terus, suami berubah-berubah terus, orang tua berubah-berubah terus. Nah, itu yang membuat keluarga jadi bingung. Ini menarik saudara, soal tidak konsisten. Suatu hari saya diundang di sebuah perusahaan untuk memberikan seminar tentang HRD di perusahaannya. Dan konteksnya adalah leadership waktu itu. Lalu saya bicara, salah satu topik yang saya bicara adalah seorang leader, salah satu indikasi yang penting adalah konsisten saya bilang. Karena kalau tidak konsisten, anak buah susah untuk mengikutinya. Waktu saya ngomong begitu, anak buahnya ketawa semuanya. Loh saya tanya kenapa kalian ketawa? Diam-diam semua pada lihat-lihatan. So saya orang yang punya Holy Spirit di hati saya, langsung saya bilang, aha jangan-jangan bosnya begini gitu, ngerti gak? Lalu gak tahu kenapa saya tiba-tiba nanya gitu. Gak tahu kenapa, saya sampai jadi ingat, jadi fresh di pikiran saya. Saya tanya gini, caranya gimana kalian menghadapi orang yang tidak konsisten? Jawabannya sama serempak, tahu beberapa orang jawab, ada yang pemberani jawab. Jawabnya gini, tunggu arah angin. Tunggu arah angin Pak, katanya gitu. What? Ya tunggu arah angin. Maksudnya apa? Jadi gini, ada satu orang yang berani ngomong loh. Jadi kalau bos bilang A, jangan kerjain dulu Pak. Kok bisa? Iya karena A besok atau lusa dia ntar berapa jam lagi B. Kalau dia bilang B gimana? Jangan kerjain dulu Pak. Karena habis B besok bisa C. Jadi waktu dia bilang C gimana? Jangan kerjain dulu Pak. Jadi saya tanya kapan lu kerjainnya? Kan gitu. Lah itu karena apa? Karena enggak konsisten. Jadi ini benar, saya waktu dengar itu bilang, wow. Dan saya belajar banyak di situ. Ternyata menghadapi orang tidak konsisten yang sering banyak berubah. Bukan berarti nggak boleh berubah ya. Hidup ini penuh dengan perubahan. Oh iya. Tapi kalau berubah terus dari waktu-waktu dalam waktu yang sangat cepat, maka betul juga jawabannya, tunggu arah angin. Haleluya. Tunggu arah angin, saudara. Haleluya. Nah keluarga sama, tidak bisa dipercaya. Jadi artinya gini, jadi kita tunggu aja. Nah lama-lama yang terjadi kan repot itu. Betul ya? Halo? Amin. Oke, kita masuk kepada bagian kedua. Bagian terakhir nanti bagaimana caranya Anda membangun saling percaya di dalam rumah tangga saudara. Yang kedua, akibat dari saling tidak percaya apa saja. Akibat dari orang dalam keluarga yang tidak saling percaya. Yang pertama yang pasti terjadi menurut saya dari pengalaman hidup saya, dari pengalaman orang-orang yang saya konseling atau saya bicara, yang pertama adalah kecurigaan. Gak ada di handout, gak ada di slide. Di slide cuma hanya akibat saling tidak percaya. Yang pertama curiga. Karena sudah tidak percaya pasti sudah curiga. Bisa salah ngerti, bisa salah paham, padahal maksudnya bukan begitu, tapi diartikan begitu. Kenapa? Karena curiga. Dan jangan heran yang ada konflik terus menerus. Kenapa bisa konflik? Karena curiga. Kalau sudah curiga saudara, maka jangan heran sering terjadi waspadanya berlebihan. Dan kalau sudah waspadanya berlebihan, dengar ya, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah mulai curiga, Anda mulai salah paham, Anda mulai salah ngerti, Anda mulai ada konflik batin dalam diri saudara, waspada Anda mulai berlebihan, lihat akibatnya. Anda akan menuduh. Maka yang terjadi adalah tuduhan. Ketika itu terjadi Anda akan menuduh. Anda pasangan sudah bilang enggak, tapi Anda akan menuduh terus dari waktu ke waktu.
Why? Because Anda sudah membangkitkan rasa curiga itu berlebihan dalam hidup saudara. Akibatnya seperti itu. Jangan heran kalau sudah begini sering tersinggung. Jangan heran kalau sudah begini sering marah. Dan kalau sudah marah, sudah tersinggung, ada orang yang angkat kaki, cabut, marah-marah atau cuek. Menurut saudara ada di dalam keluarga yang seperti itu? Kalau sudah sampai kepada curiga, maka yang kedua terjadi adalah komunikasi berbelit-belit. Saya sudah melihat saudara, kalau komunikasi berbelit-belit, maka poin yang tadi pertama penyebab dari ketidakpercayaan muncul apa? Bohong. Maka mulai saling membohongi, saling menutupi kebohongan. Dan saya nggak heran di dalam komunikasi itu lebih banyak berdiam saja. Terserah deh kalau udah cuek, gue diem aja, gue tutup diri, gue nggak mau ngomong, lu mau apa terserah. Nah apa yang terjadi? Komunikasi jadi problem. Jangan heran kalau lagi begini ada pihak ketiga, bukan Holy Spirit, bukan Roh Kudus, bukan Tuhan. Tapi yang mulus. Bukan Roh Kudus, ngerti saudara? Maka ketika dia datang, terjadilah perselingkuhan. Why? Karena komunikasi. Dan jangan heran kalau sudah begini saudara, hubungan juga menjadi dangkal. Udah apa adanya menjadi dangkal, jaga jarak. Apakah kalau sudah begini Anda berpikir ada keintiman? Bisa ada keintiman? Bisa ada kemesraan? Nggak ada lagi lagu. Kemesraan ini janganlah tetap cepat berlalu. Nggak ada. Nggak ada kemesraan. Kalau sudah tidak ada keintiman, dengar. Saya ngomong belak-belakan. Kalau Anda nggak ada keintiman, nggak ada hubungan yang hangat, nggak ada lagi saudara kemesraan, jangan kira hidup seksualmu akan benar. Mau tahu? Dari riset di dunia, salah satu penyebab terbesar dan dianggap sebagai nomor satu dari perselingkuhan adalah kehidupan seksual yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada istri atau suami menghukum pasangannya dengan menolak membangun hubungan seksual. Nah, ketika suami kemudian atau istri, banyak orang punya libido yang berbeda-beda. Dan ketika dia tidak terpenuhi, jangan heran saudara, dia akan ketemu yang lain di luar sana. Maka saya sebut perselingkuhan adalah akibat dari hubungan dalam rumah tangga yang tidak beres. Mau Kristen kek, mau bukan kek. Makanya jangan heran perselingkuhan itu terbuka. Kenapa kita ambil topik tanggal 21 nanti bicara soal perselingkuhan? Karena ini banyak terjadi perselingkuhan. Kemarin saya baru juga dapat berita bagaimana seorang pendeta saudara, dari sebuah gereja terjadi perselingkuhan. Itu akibat. Tentunya kalau saling percaya ya sebaliknya dari itu ya, betul? Akibat dari saling percaya jelas hubungan menjadi lebih baik, gak ada kecurigaan, komunikasi jadi lancar, kemesraan juga baik saudara. Dan jangan heran, saudara kalau kita bicara soal seks, kita tidak bicara sesuatu yang tabu. Allah ciptakan seks itu indah. Halo? Makanya jangan heran saudara. Hari-hari ini keluarga jadi berantakan karena faktornya seperti itu. Udah titik awalnya sebenarnya apa sih? Seksual itu adalah akibat hubungan yang dingin, hubungan yang gak lagi ada kemesraan. Itu adalah akibat dari apa? Gak percaya, persoalannya itu. Apakah Anda masih percaya dengan pasanganmu? Halo? Apakah Anda masih percaya? Anda gak usah lihat kiri kanan kalau yang suami istri ya. Lihat ke saya aja, oke?
Haleluya. Udah lihat saya aja aman gitu loh saudara. Jangan lihat kiri kanan, lihat saya. Haleluya. Aman itu. Oh iya. Saya boleh ngomong mewakili pria-pria? Kalau perempuan ada menopause, ada libidonya stop. Kalau seorang pria umur 70, 75, jangan kau tinggalkan dengan wanita sendirian. Tetap masih bisa menghasilkan baby. Wow, haleluya. Do you understand? Anda ngerti maksud saya? Jadi bangunlah trust itu. Bangun trust. Orang kalau sudah gak percaya, udah malas ngomong, malas membangun hubungan, malas cerita, diem aja. Itu tanda-tanda berbahaya di keluarga Anda. Saking diemnya udah pokoknya gak banyak ngomong. Saudara di gereja gak ngomong, di rumah gak ngomong, di mobil gak ngomong. Jadi maunya apa coba? Di restoran kagak ngomong, apa maunya? Haleluya. Amin. Oh ya, dalam Anda memilih pasangan hidup juga harus hati-hati. Anda jangan cuma bilang karena dia cantik, saudara kecantikan itu suatu hari akan hilang bukan? Betul? Saya suka, nyimpang dikit ya. Saya suka bilang gini dalam bahasa Inggris ya. Complete and finish itu sebenarnya sama. Betul nggak? I complete my job, I finish my job, itu sama. Selesai sama-sama. Betul. Tapi dalam pasangan hidup dan pernikahan tidak sama tahu. If you find the right spouse, you are complete. If you find a right spouse, you are complete. Kalau Anda menemukan pasangan hidup yang tepat, kamu lengkap. Ngerti? But if you find a wrong spouse, you are finished. Kalau Anda menemukan pasangan yang keliru, selesai sudah hidupmu. Itu jadi neraka seumur hidup. Makanya orang kalau udah jadi neraka, udah seperti neraka kayak begini saudara, mau salahin siapa? Makanya kenapa di dalam gereja kita mengharapkan di dalam bimbingan pranikah itu harus punya waktu, jangan mau main cepet. Karena pernikahan itu long term. Terus sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Betul apa enggak? Nah, bagian terakhir. Haleluya. Saling percaya. Amin? Oke. Kalau ngomong soal keluarga ya. Saya pernah punya pengalaman nih kalau saya kasih seminar keluarga ya. Ntar kalau udah pulang bisa rame tuh suami istri. Itu gue udah bilang apa kan? Jangan bikin rame di rumah tangga Anda. Amin? Masing-masing dengar saja, bertobatlah masing-masing. Jangan bikin rame. Gue udah bilang apa kan? Tuh pastor bilang begitu. Jadi rame, ntar saya lagi yang suruh konseling. Udah diem aja, bertobat aja. Amin. Oke. Baik, bagaimana membangun hubungan yang saling percaya? Are you ready? Untuk bisa membangun hubungan yang saling percaya? Are you ready? Nomor 1, Anda harus belajar menjadi orang yang transparan. Jujur dalam setiap aspek hidupmu. Belajar jujur. Makanya kenapa perlu adanya pengenalan satu sama lain dalam waktu yang cukup, gak bisa tergesa-gesa. Jangan 3 bulan terus mau kawin. Habis Pak umur sudah menuntut saya. Adi umur udah segini Pak, diobral angel kata orang Jawa. Jadi gimana? Diskon habis gitu. Tapi Anda harus belajar jujur, transparan. Anda harus menikmati saudara your singleness sebelum Anda bersama-sama. Belajar jujur, belajar transparan dalam segala aspek. Jangan suka menyembunyikan sesuatu. Karena begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Oke, saya kasih contoh ya. Ini lucu sih contohnya. Menurut saya belum tentu lucu menurut saudara. Anda lagi ngobrol nih sama suami istri nih, lihat sini ya. Lagi ngobrol. Tiba-tiba HP mau bunyi. Anda angkat, tapi Anda udah jauh dari istrimu. Terus ngomong di belakang pintu pelan-pelan. Udahan ya. Ada istri. Kira-kira istrimu bagaimana? Hah? Curiga. Yang perempuan kayaknya nggak ngerti apa yang saya maksud ya. Anda lihat laptop, begitu istri ada langsung quit, sep. Artinya, you are not transparent. Dan yang terjadi adalah yang tadi, mulai curiga dan seterusnya. Bibit-bibit itu makin besar. Hati-hati dengan sinyal-sinyal bahasa tubuhmu yang mencurigakan. Saya ulangi ya, hati-hati dengan sinyal-sinyal bahasa tubuhmu yang bisa menimbulkan kecurigaan. Paham sampai di sini? Anda belanja, Anda lupa sama suami, lupa sama istri, tapi Anda ingat sama yang si itu. Hah? Ngerti gak sih maksud saya? Anda pergi belanja, pulang, Anda gak belanjain sesuatu buat istri atau buat suami, tapi Anda belanjain buat yang lain itu loh. Ya, kayaknya Anda gak nangkep deh. Atau belaga gak ngerti sih ya. How can? Itu pasti terjadi yang namanya bingung gitu saudara. Saya nggak heran kalau keluarga gitu jadi panas. Betul? Yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara bisa membangun hubungan yang saling percaya? Number 2, bereskan dulu hati saudara, hati saya, hati kita masing-masing pasangan dari sampah-sampah masa lalu. Saya ulangi saudara, kita punya masa lalu, setiap saudara punya masa lalu, saya punya masa lalu, betul apa enggak? Setiap orang di ruangan ini maupun yang menyaksikan lewat streaming, Anda punya masa lalu. Nah, masa lalu ini ada sampahnya. Ada toksik di sini, ada racun, ada bakteri, ada virus, macam-macam ada dalam hidup saudara. Kalau Anda nggak bereskin once for all di kaki Yesus, waktu Anda menikah, Anda bawa itu sampah manifestasi. Ketika sampah itu manifestasi dan pasangan saudara juga bawa sampah itu manifestasi. Jangan heran meledak itu. Anda punya trauma dulu di masa lalu, si A punya trauma, si B punya trauma. Maka ketika masuk dalam rumah tangga terjadi traumatik, maka keluarga itu hancur. Seringkali dalam rumah tangga tidak ada masalah keluarga, yang adalah masalah pribadi yang gak selesai. Bereskan hati saudara di hadapan Tuhan. Halo, ada amin saudara? Anda perlu banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan. Bukan berarti Anda nggak bekerja, bukan. Tapi ada momen-momen di mana Anda meminta Tuhan terangi hatiku, terangi pikiranku. Oh saudara, Anda punya kebencian di masa lalu, Anda bawa dalam pernikahan babak belur saudara. Anda benci dengan ayahmu, Anda benci dengan ibumu. Waktu Anda menikah, apa yang terjadi? Ini pasti jadi rame. Hanya satu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Anda membangun rumah tangga, Mazmur 127 yang berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Anda boleh seorang yang hebat, Anda menjadi orang yang populer, orang yang terkenal sebagai Anda sebagai di Instagram luar biasa, mungkin Anda sebagai YouTuber, mungkin Anda menjadi seorang hebat, Anda menjadi seorang selebriti barangkali, Anda menjadi seorang pengusaha barangkali, but itu tidak menjamin keluarga saudara. It's only God who build your family.
Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, Anda perlu bertobat. Coba bilang bertobat. Bertobat dan berjalan dalam hidup kebenaranmu. Kebenaran Tuhan, kebenaran Dia. Saudara, ada banyak orang jadi Kristen, banyak orang ada di gereja tapi hidupnya tidak bertobat. Ada, gak sedikit. Maksud saya di luar sana. Kalau kita tidak bertobat, kita masuk dalam pernikahan, pasti saya yakin akan ada masalah. Mau percaya? Mau bangun saling percaya? Yuk, saya mau ngajak saudara stronger together. Bagaimana caranya stronger together? Termasuk di gereja juga sama kok. Prinsip yang sama. Because it is about relationship. Ini bicara soal apa? Hubungan. Sebagai penutup. Renungkan aja buat saudara ya. Kekayaan tidak pernah membuat Anda bahagia. Kenapa? Karena kekayaan adalah benda mati. Sementara Anda benda hidup. Anda adalah makhluk hidup, bukan benda hidup, makhluk hidup. Dan makhluk hidup tidak bisa menerima kebahagiaan dari benda mati. Anda tidak bisa bahagia dengan prestasimu yang hebat. Karena prestasimu suatu hari akan dilupakan oleh orang. Siapa yang melupakan Anda? Generasi berikutnya. Gak usah jauh-jauh. Tanya generasi sekarang nih. Nanti cucu saya, si El. Kalau ditanya tentang Pak Harto, dia mana tahu? Ayo, benar apa enggak? Siapa Pak Harto? Jadi dia cuma tahu sejarah, dia pernah menjadi presiden. Sama seperti saudara kalau ditanya, Soekarno, Anda nggak tahu karena Anda nggak hidup waktu di masa Soekarno. Hal yang sama kok. Apa yang Anda capai hari ini hanya terjadi di generasi sekarang. Di generasi berikutnya, siapa yang ingat, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi hidup ini apa? Ujung-ujungnya adalah Anda menghadap Tuhan kok. Bertobat. Jangan lakukan apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Saya percaya, family, gereja, kehidupan kita, stronger together. Coba katakan stronger together. Bersama kita menjadi lebih kuat. Amin. Mari saya undang Anda bangkit berdiri sebelum nanti kita ada acara terakhir. Jangan pulang dulu. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur untuk 16 tahun yang Tuhan pimpin sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami belajar Tuhan, hidup ini adalah anugerah dan pemberian daripada-Mu. Bahwa setiap kami menyadari bahwa keluarga kami menjadi begitu penting. Satukan kami menjadi satu dan yang lain saling percaya. Sehingga lewat itu Tuhan kami bisa membangun family, keluarga yang strong di dalam Engkau. Dasar yang kuat. Hari ini aku berdoa biarlah Tuhan saling percaya mulai muncul lagi Tuhan. Di antara kami para keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Di jemaat, di dalam pelayanan, di gereja. Bangkit Tuhan. Yang namanya mutual trust. Saling percaya satu sama lain. Mari Tuhan, I pray hari ini aku berdoa. Setiap kami yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Engkau jamah mereka dimanapun mereka ada. Memberkati Tuhan. Supaya lewat itu mereka menyadari betul bahwa keluarga ini kami hanya dibangun dalam anugerah. Tuhan terima kasih. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terlibat membuat acara ini bisa berjalan dengan baik. Semua Tuhan, baik Zion Women, para donatur, semua tim yang melayani, Kau memberkati. Demikian pula Tuhan kami berdoa, hamba-Mu yang menabur di dalam air purifier ini juga Engkau memberkati. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Biar keluarga menjadi keluarga yang harmonis di dalam Engkau. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan kebenaran-Mu, tapi firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat yang besar dari Allah Bapa,
kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan.